Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back again. Boom. Sama YouTube channel saya Baharudin, dimana channel ini berisi video konten reaction. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik saja. Mari kita ke konten itu konten reaction, dimana konten kali ini kita akan mereaction video Leslar Lesti Bilar, yaitu Q&A bareng istri. Iya teman-teman, ini adalah Q&A Lesti dan Bilar teman-teman sebelum menikah. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, untuk selalu berdoa, selalu mensupport Lesti Bilar teman-teman ya. Semoga tanggal 13 ini teman-teman lancar tanpa ada kendala apapun. Amin amin amin. Siapa yang tidak sabar tanggal 13, komen di bawah teman-teman ya. Saya sangat menanti-nantikan ini teman-teman. Lesti Bilar akhirnya bisa disatukan dalam sebuah pernikahan teman-teman ya. Jangan lupa doa terbaik buat mereka. Oke teman-teman, sebelum kita ke video reaction, sama kita dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa doa terbaik buat Leslar. Mari kita ke video reactionnya. 1, 2, 3. Lesti Bilar. Jadi pertanyaan apa yang pertama? Pertanyaan ini adalah Tempat pertama yang akan kalian kunjungi setelah menikah di mana? Cepat jawabannya. Wow, kamar kita tempat. dong. Iya, iya. Hotel. Boleh? Kan kita masih nginep di tempat itu kan, acara itu. Iya, iya. Jujur bang, lu pernah kesel ke Dede nggak selama sebulan ini? Jujur, sering banget lah. Banyak gua keselnya. Nah, dulu awal-awal sering ngaret, terus kadang Ngaretnya Dede itu bisa dihitung. ya terus kadang-kadang Gak sebanding dengan ngaretnya kakak kadang-kadang sekarang. ada ngeselin. Kadang Enggak, Dede. kalau lagi bercanda kayak gitu. Apa bercanda? Misalnya ngapain bercanda apa gitu, jangan digituin, misalkan makin dibuat, makin dilarang, makin dibuat gitu kan, kamu kan? Makin dibilang makin jadi. Say, gitu kan? Menurut Kak Bilar, Dede paling Dede gemesin paling ketika gemesin ketika lagi senyum. Lagi senyum ditarik ya. Gila. Kayak wow. Abis nikahan mau istirahat dulu apa mau langsung buat Leslar Junior? Gak tahu gimana nanti kalau lagi halangan ya nggak bisa. Iya. Itu akhir. Masa terabas terus? Kak akhir. Oh enggak. Dede awal biasanya. Pernah gak sih Kak berantem sama Dede gara-gara ngomongin masa lalu? Sering. Tapi kakak yang suka. Dede nggak pernah. Itu apa tindak sini? Apa ya? Dari tadi teman-teman ya, Dede tuh pegang rambut. Emang gue dogi? pakai ini bang, ikat rambut. Gini lucu nih. Kapan Bilar jatuh cinta? Setelah nikah mungkin. Kenapa? Enggak lah. Iya, orang kan jatuh cintanya Gini. Terus kenapa? enggak tahu sih ya. Enggak, kakak bingung soalnya kakak tuh bukan tipe yang ngalir aja gitu. Kalau pertama kali nyaman pas syuting video klip. Masa sih? Iya. Kenapa? Dia ngapain emang? Gitu padahal dia nggak ngapa-ngapain juga. Iya, dia nyenengin aja anaknya. Nyenengin terus. Dede mah kan gitu ya, kalau ada acara apa pasti heboh gitu. Betul. Iya, itu salah satu. Enggak nyuapin makan Dede mah di video klip mah. Iya, dia kamu perhatian. Masa sih? Sama aja perasaan begitu. Dede yang sering cuma Dede atau gimana yang Ya nggak mungkin lah, dia pengalaman hidupnya banyak, say. Apa? Lebih tua dari Dede, nggak mungkin. Pertanyaannya bapak ini suka menjebak deh. Apa? Suap kena KPK dong kalau disuap. Ya nggak tahu. Iya, nyaman aja sama kamu waktu itu. Tak kenapa? Kan pertanyaannya emang Mungkin kamu ini kali ya. Ya nggak tahu persisnya kapan tuh, lupa, nggak ngerti. pertanyaannya emang Dede doang yang suka nyuapin. Kok jadi emosi ya? Iya banyak. Mama Ibu juga suapin. Si Eno juga pernah nyuapin. Kan Dede dulu ya sebelum Aeno. Jangan nempel belum muhrim. Enggak, Dede mau pede boros mau baca,
Kapan Lesnar Junior coming soon? Ntar lah kalau udah. Gimana? Apa itu? Itu apa? Tolong jelaskan. Ya apa itu? Berkembang biak. Apa? Ya berkembang biak. Iya, berkembang biak tuh prosesnya seperti apa? Berawal dari apa? Dari mana? Ya silaturahmi antar. Jadi gimana silaturahmi itu? Silaturahmi itu gimana prosesnya? Prosesnya los Rino syukuri. Apa yang meyakinkan kalian untuk menjadi sepasang suami istri? Ayo, kakak lagi mentok lagi otak ini. Yang pertama, karena emang Niatnya ibadah ya? niatnya ibadah, terus ya kakak langsung minta ke Gimana orang minta? tua dede gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ya, Gimana mintanya? Pak kawin yuk. Pas kata bapak, Yuk. Ya, Teman-teman sakit, ya insya Allah lah, selagi memang niatnya kita baik, terus dari hati, insya Allah semuanya Allah permudah dan Amin. harus yakin kan. Iya. Tuh, kalau niatnya memang ibadah mah, kalau kakak mah, enggak? ya kakak juga dulu sempat bilang, gua nikah tuh setelah punya rumah, dan setelah punya rumah, orang kan sekarang tuh nggak tahu tuh dari apa namanya, setelah kakak punya rumah, punya mobil, punya impian satu persatu impian kakak terwujud, orang pada bilang, waduh lu udah punya segalanya, kata lu mau nikah, mana buktiin dong, segala macem, tanpa orang tahu persiapan kita sebenarnya udah lama ya. Jadi ya. Jadi kita tuh Intinya- mempersiapkannya itu. Intinya tuh kita udah komitmen sebenarnya. Apalagi gue udah komitmen. Begitu gue punya rumah, gue langsung ngomongin ke bokapnya. Bahkan sebelumnya. Sebelumnya kakak. Iya, terus lo pikir itu bulan 1 tuh ngapain yang kita ke Sumba, bawa keluarga? Itu kan kita udah ada bukti keseriusan. Masih aja pada nanya-nanya, masih aja ngebahas, wah bilar nggak serius segala macam. Belegu sih mah. Ya tapi kan kita juga nggak bisa menjelaskan opini kita Iya, terhadap makanya. orang. Makanya kakak, Ya makanya udah, biarin aja. terus anehnya lagi, kakak sengaja tutup-tutupin karena kakak kan memang nggak pernah ngumbar-ngumbar sesuatu kan. Kalau belum melewati 50% atau belum melewati setengah hal yang kakak jalanin, kakak tutupin, terus kakak dibilang, waduh biar nggak serius segala macem. Tadi pun begitu kakak publish, masih juga digunjingin. Gunjing orang itu sarang hidup. Masih juga kakak di negatif. Orang itu sarang dosa. Nimpuk bantal itu sorong dosa. Abis apa? Iya, terus masih juga kakak tadi bilang. Ini pembatas, hei. Ini pembatas. Pasti publish buat naikin rating ya katanya. Aduh. Coba Dede nanya serius. Emang iya? Kenapa? Itu pertanyaan tadi. Bukan pertanyaan, tadi ada ibu nge-DM. Terus dia bilang dia sayang banget sama kamu, jangan disakitin dong. Alah biar gua tahu lo publish kan supaya ini kan rating JB lagi turun, biar JB ini kan, biar JB naik, makanya lo sengaja kan gua publish kan gitu katanya. Gak ada hubungannya atau oses. Emang ada hubungannya? Ini kan salah lo. Emang? Gak usah dimasukin ya kalau yang nanggep-nanggepin gini, nanti malah memecah belah. Apa? Terkesannya kakak tuh Nggak diikat mikir dong. kalau orang-orang itu lebih pro ke Dede ketimbang ke kakak. Jangan, nanti justru malah dia yang di komen jelek. Oh iya. Kalau ngomong kayak gitu. Iya Karena deh. yang udah kayak yang waktu kapan tuh, udah gitu juga yang reaction deh kalau nggak salah. Sama mana? Iya mana? Iya, itu nggak dimasukin juga sama Bang Faldi, jangan. Yang mana? Yang pokoknya yang seolah-olah kayak kakak salah tuh, itu jangan. Karena kakak akan semakin dinilai salah sama orang kalau kakak Betul. ngomong Tapi gitu. itu nggak perlu di Kecuali kalau Dede pikirin kalau lagi Dede yang dong, ngomong nih, nanti misalkan apa yang kakak orang-orang bilang yang- tadi, nggak akan kakak yang Betul terkesan lah. jelek. Tadi biasa aja. Tadi pas kakak posting dari ibu itu, justru banyak yang ini yang belain kakak. Nggak usah dilayanin. Gitu lanjut tadi. Kakak posting. Iya, kakak posting story. Kau ada apa? Masih dikat lagi nih, Pak. Kakak posting. Ini punchline di sini. Iya.
biar aja lah, kan seperti kamu bilang, kita nggak bisa memaksakan orang untuk senang sama kita, sependapat Iya, sama tapi kita, satu juga pemikiran harus sama bisa kita. menjaga. Udah biar aja, namanya juga ibu-ibu mama begitu. Kita juga jangan jadi bahan untuk ibu-ibu menggunjing kita. Udah nggak apa-apa kan, menggunjing. Orang itu salah guys. Enggak habis gini, Kakak dibully. abis ini kakak di komen, ih Bil kok kasar banget sih, aduh nggak apa-apa, biasa aja, pahala dia buat kita. Itu yang berbeda sumber beda dari cewek-cewek yang terdekat sama abang. Yang berbeda itu karena dia sebenarnya bukan cewek. Apa? Waria? Cowek. Apa cewek apa? Tahu ah. Lucu aja, dia lucu jadinya. Emang gak lucu. Enggak, kalau bedanya apa ya? Bedanya Ini pembatas. kamu itu ini ya bisa dibilang apa adanya dan bisa melengkapi Ada apanya, bukan bisa apa melengkapi kekurangan kakak, insya Allah. Coba tunjukin nama kontak di kakak di HP Dede, begitu juga sebaliknya. Gak ada HP-nya di bawah. Hmm. Menggunjing orang itu sarang Ini namanya. Love hitam, dua. Jadi dulu itu awal-awal kakak deket mengungkapkan perasaannya, kakak ngirimin Dede love-nya hitam karena dia bilang, Bilang apa cepet? iya karena kalau merah itu kan udah biasa, Oh gitu kakak bilang. Terus tuh. terus lebih gentle aja katanya. Oh iya benar, lebih maskulin. Kalau hitam, Benar. maskulin. Iya. Dan beda dari yang lain. Iya, kalau agak ungu Mastur, adiknya Mandra. Oh iya. Lo pasti mau pengen nyambung lah kan, makanan kan, master makanan yang udah lama kan, master makanan yang kalau makanan udah lama apa ya? Kalau makanan udah lama udah nggak enak. Jadi nanti akan melibatkan adat apa aja bang? Adat istiadat. Karena kita ini kan tinggal di negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Masih berbeda-beda budaya ketimuran. Ya, kita pakai adat ini, adat Minang sama Sunda ya. Apa kesan pertama Lesti dengan Bilar saat pertama jumpa di OMS? Ya biasa aja gitu, ketemu orang biasa. Oh ini tidak gitu. Oh ini Rizky Bilar. Dia bukan Rizky Bilar, Rizky Biliar waktu itu bilang. Iya. Karena kan yang nggak tahu, dia taunya dia yang heboh-heboh ditinggal nikah ceritanya. Makanya pas ketemu kakak ngomong kan, saya ditinggal nikah. Iya. Kakak. Itu Dede. Oh ini si Lesti itu, Lesti. Biasa sih. Nggak sopan ya Lesti. Bahagia menurut versi kakak dan Dede seperti apa sih? Bisa memanfaatkan waktu. Itu bahagia. Kamu nggak pernah manfaatin nggak? Terus waktunya itu benar-benar dibuatnya semaksimal mungkin lah, benar-benar berkualitas. Kalau bahagia kakak bisa mewujudkan apa yang kakak cita-citakan, bisa menyenangkan orang banyak. Ini tentang apa dulu nih bahagianya? Bahagia menurut kamu banyak lah. Bisa. Kirain bahagia ini untuk pasangan gitu. Enggak nyambung kamu. Ya bahagia itu buat Dede bisa banyak waktu dengan keluarga. Oke. Sama bisa membantu orang yang membutuhkan. Bagaimana cara kalian mengontrol emosi dan egois kalian saat berantem atau ada masalah? Diem. Kalau saya Kalau kakak. ngajak dia ngomong supaya dia Oh iya bener. Yang ada, kan orang kalau lagi nggak mau ngomong dipaksa ngomong tuh, Makin nyesel. makin sebel. Nah terus gimana? Nggak selesai dong misalnya? Ya selesai. tahu gimana cara selesainya. Hah? Kayak gitu. Nanti pas sudah halal Kak Bilar udah bisa lihat rambut teteh. Kak Bilar dari ke style rambut nggak? Saya pengen style rambut Dede tuh agak gimbal sih, biar kayak Wendy Cagur. Keriting gitu. Gimbal. Oh gimbal pakai Regi kayak Oh gedong mana kemana-mana. Mbak sorry kayak Bob Marley. Bob Marley Enggak, Dede tahu. temannya Bob Tutupoli, tetangganya Bob Sadino. Kalau kalian punya anaknya siapa namanya? Aduh, Apa? itu namanya. Kan gitu kalau suaranya di iya. Iya. Bisa. Kalau kakak pengen nama anaknya ada salah satunya Gitu ntar pasti gitu. namanya Muhammad Alf. Wah. Oh Muhammad Alf. Gak boleh Pak Mali.
Oh, punya anak cowok. Ya kan Nggak boleh paman. Udah ada Dede teman-teman Lesti ya. kalau udah punya cucu dipanggil nenek Dede, opa Dede, uti Dede atau apa? Oma Dede, Nin Dede. Gila kamu. Kok gila? Ini Lesti. Bunda Dede, Nin Dede, Ua Dede. Lesti, Nek Les, Oma Les. Dede kan iya, Mama tapi Les. dipanggil sama anaknya sepupu Dede kan Ua. Oma Dede, Nin Dede gitu. Kasih pesan-pesan dong buat akun bodong yang suka menggiring opini dari fitnah. Kayaknya ibu dan bapak harus lebih banyak Mungkin menyibukkan menonton. diri aja mungkin kayaknya ya orang sama gitu hidupnya kurang menyenangkan sayang. sama Didi tuh kadang heran, Didi tuh Sering nonton-nonton buka WhatsApp orang. aja kadang ya megang handphone Telepon aja Leslar. kan kapan gitu. Kalau lagi enggak mah enggak, kalau lagi males mah enggak, kalau lagi nggak bisa ya nggak bisa gitu. Ini kok dia sampai ada niat dan seniat itu sampai bikin omongan atau caption misalkan menggiring opini yang tidak baik gitu. Berarti itu mah emang hatinya nggak sehat tuh. Iya. Iya nggak sih? Dan orang-orang yang suzon itu juga. Oh iya, itu orang-orang buang-buang waktu banget itu Betul. ngurusin orang lain. hidupnya pasti kurang bahagia tuh, kurang piknik pasti. Iya, serius. Kasih aja dodol piknik, ada kan? Kan ada dodol piknik. merek Oh ya, itu. PIC, NDC ya. Dodol Garut. Umroh dulu apa bikin anak dulu, kata si Awan Potret. Umroh dulu apa bikin Umroh anak? dulu. Pokoknya ya kalau misalkan umrohnya udah nggak ada, udah dibolehin ya umroh dulu. Sebelum pandemi, maksudnya pandeminya udah nggak ada. Pas begitu kita selesai menikah ya umroh dulu. Tapi logikanya kan yang memungkinkan lebih cepat ya punya momongan dulu kayaknya ya. Itu punya momongan atau bikin momongan? Oh bikin. Ya Allah, Awan pertanyaannya. Kan biar nggak cinlok kan di JB 2. Aduh jangan sampai deh. Gue tuh nggak pernah sejarahnya cinlok sama pasangan gue. Nggak pernah cinlok di lokasi sinetron ataupun belum pernah sepanjang sejarah. Gak boleh takabur. Iya jangan sampai. Gue kan nggak kasih tahu. Kak Lesti pernah overthinking nggak kalau Kak Biar lagi syuting sama Kak Devina? Nggak pernah. Karena Dede tuh kalau untuk hal kayak gitu Dia nggak pernah. dia nggak overthinking, over limit dia, sama over budget. Karena keinginannya terlalu banyak ya kak. Lagi, enggak lah, kamu kan nggak banyak keinginannya. Karena buat Dede overthinking itu justru malah bisa bikin jadi penyakit sih kalau menurut Dede ya. Karena buat apa kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi lebih baik pola pikir kita itu dipakai untuk hal-hal yang lebih penting. Karena Dede sama kakak ini kan lagi banyak kerjaan sama lagi banyak yang mesti kita urusin. Nah Dede sih lebih fokus ke apa yang mesti kita urusin, apa yang mesti kita selesain nih urusannya, lebih ke situ sih ketimbang memikirkan hal-hal yang jatuhnya kayak mengada-ngada ya nggak sih? Jatuhnya gitu. Terus juga Dede tahu kakak kerja dan Dede juga kenal baik. Makasih ya. Dan berapa abang sama Teteh beli dompet Alfi? Menarik nih pertanyaan. Dede 2016 gitu apa 2017? Kakak. Ya 2016-an Dede mah itulah 2017 apa ya? Tahun itu deh kayaknya. Dede inget banget itu sama Karif beli. Kakak 2017 deh. Iya tahun. Pas kakak Jepang. Itu Dede masih sembunyi dulu beli. 2017 sekarang udah banyak barang yang banyak. Enggak, bukan, maksudnya beli barang. Dede kan kalau Dede tuh prinsipnya gini kak. Jadi dulu bertahap. Karena kan setiap orang kan pasti butuh proses ya. Buat Dede daripada Dede punya barang branded tapi KW, ngapain gitu? Mendingan Dede pakai lokal tapi ya maksudnya semampu Dede. Kan berarti kan ekonomi sekarang semakin membaik, semakin bagus Enggak, kan. karena buat Dede tuh gini kak. Jadi belum jadi kebutuhan Lebih saat baik itu. Karena kan lokal kalau Dede atau kan original. kalau Dede saat itu tuh masih ada hal yang mesti Dede dahuluin gitu ketimbang misalkan Hal seperti itu untuk ketimbang alat sepatu sekunder branded. atau tersier itu. Gitu. Kalau sekarang? Kalau dulu tuh prinsipnya ya udah yang penting Dede punya satu. Kalau sekarang? Kalau sekarang kan alhamdulillah Dede orang tua, maksudnya yang mesti Dede dahulukan tuh udah Dede lewatin gitu. Jadi kenapa enggak untuk menyenangkan, untuk ya mungkin bentuk apresiasi. Dan Dede juga biasanya nggak sampai sengaja beli gitu. Jadi Dede emang ditarget Dede harus nabung, harus punya uang lebih. Kalau Dede punya uang lebih Dede harus beli. Kan kamu udah naik kelas sekarang, udah upgrade. Nggak usah bahas itu, Iya kan? sumpah nggak usah bahas itu. Emang kamu nggak? Dibully lagi. Enggak apa kan? Ih orang kakak ngapain? Kakak naik 3 kelas, kamu naik 1 kelas. Enggak, ini jangan Enggak apa pakai enggak apa. Udah. Gimana ngambek nih? Enggak gitu, enggak usah bahas-bahas itu. Enggak apa-apa. Orang mau kakak bahas. Enggak mau. Biar orang tahu juga. Enggak apa-apa sini. Enggak mau.
nggak perlu segala hal itu orang tahu kan. Enggak, Tahu, betul. biar orang nggak mikir gimana-gimana juga. Juga nggak perlu kita ngejelasin ini. Perlu lah, secara lah orang biar nggak Udah next question. bukan orang nggak biar perspektif orang tuh nggak mikirin gimana nggak apa-apa, sesuatu itu kadang perlu dilurusin karena berbeda pendapat itu wajar dong, ya kan. Loh gini, sekarang masalah kita bandingin ya, kita secara followers kita nambah sama, artinya banyak orang yang mulai mencintai kita sama-sama jumlahnya, itu kan dari sayang, itu tuh namanya qadarullah, takdir. Udah, Tuhan yang gerakan banyak orang yang mulai suka sama gue sama Lesti setelah itu. Bukan maksud gue gimana-gimana, tapi ya kalau dibilang gue gak terima sama orang yang berasumsi seperti itu, gue kayak nganggap bahwa wah gue tuh hanya ngambil keuntungan dari Lesti, gue tuh kayak dari Lesti. Ya jujur, gue agak keberatan di situ gitu. Karena gue rasa satu, kita, ya ini pendapat gue ya, terserah kalian mau terima apa enggak, kita sama-sama saling memberikan keberkahan. Pertemuan kita itu dari qadarullah, dari takdir Tuhan. Dan Tuhan juga yang menggerakkan hati banyak orang untuk menyukai kita, mulai menyukai kita. Dan kalau secara faktanya, kalau kalian bahas, wah Bilar terkenal, Bilar ngetop, kaya, kenal Lesti, kenapa nggak yang terdahulu yang sebelumnya sama Dede ngerasain hal yang sama? Kenapa cuma gua? Itu artinya apa? Itu iya, ini karena takdir Tuhan, bro, sis. Dan catat, gua nggak pernah bilang kalau gua tuh naik bukan karena Dede. Gua tuh ngerasa ya, gua nggak mau mungkiri kok, gua besar juga karena setelah pertemuan dengan Lesti. Banyak hal yang gua dapatkan dari Lesti, anugerah, keberkahan. Dan sebenarnya yang gue berat di sini adalah banyak orang yang seakan-akan berat sebelah gitu. Maksud gue gini, kita sama-sama kok berkat Dede, gue ketemu banyak penyanyi top, artis top, dan bukan berkat gue sih. Dan dari gue juga, gue banyak kenalin Dede sama pengusaha circle gue, pesinetron. Dan ya gue rasa itu termasuk networking juga yang suatu saat juga bakal bermanfaat buat dia dan buat kami. Itu aja sih. Jadi ya dalam hal ini nggak ada lah yang namanya berat sebelah. Insya Allah, maksudnya toh yang gue lihat juga kita sama-sama juga banyak juga orang-orang yang tadi yang nggak kenal gua, tapi setelah gua ketemu sama Dede, akhirnya yang mulai ngikutin gua, mulai ngefans sama gua, mulai sayang sama gua. Dan begitu juga dengan Dede yang tadi cuma mulai tahu bahwa itu Lesti Kejora, penyanyi top, penyanyi dangdut top gitu, tapi nggak ngikutin. Tapi setelah pertemuan kita justru ngikutin. Banyak juga yang seperti itu yang gue lihat. Bahkan gue pernah ngobrol di backstage ketika ayah Mansur S manggung, itu anaknya aja bilang loh bahwa walaupun ayahnya penyanyi dangdut, dia nggak suka dangdut, tapi setelah ngelihat pertemuan gue sama Dede, dia mulai suka sama dangdut dan mulai ngikutin Dede juga gitu. Ya itu contoh dari sebagian kecil yang gue temuin di lingkungan gue gitu. Ya intinya itu sih gitu. Jadi ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di kalian. Semua yang terjadi gue percaya itu semuanya atas kehendak Allah. Kita ngambek lagi tuh anak tuh. Sayang, yang antar siapa? Sayang, aduh, yaudah, ngambek lagi deh. Gue cabut dah, maaf ya. Ya teman-teman, begitulah teman-teman ya. Dede nggak suka kalau membahas tentang yang membuat sensitif, yang mengundang banyak komentar rupanya. Oke teman-teman, sekian video reaksi kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.